Oke teman-teman, sahabat Mas Ritepen, kita berjumpa lagi di malam hari ini, dan malam hari ini adalah malam 18, itu artinya pada saat saya membuat video ini adalah tanggal 17 Agustus tahun 2023, di mana bangsa Indonesia merayakan HUT RI yang ke-78. Nah, teman-teman siapa yang tadi ikut upacara? Kebetulan saya kerja di lingkungan pendidikan, di sebuah sekolah swasta jenjang SMA di salah satu kota di tempat saya tinggal ini, dan saya tadi pagi ikut upacara bendera satu komplek dari TK, SD, SMP, SMA. Nah, teman-teman, apakah akan saya bahas tentang HUT RI ke-78? Tentunya tidak, biar nanti teman-teman yang mengklik video saya ini, teman-teman bisa langsung dapat informasinya. Karena apa? Karena di video saya sebelumnya, seperti yang teman-teman sudah lihat ya, mungkin ada yang melihat atau mungkin baru melihat, ketika saya kemarin mengecek nilai mata kuliah di semester ini, yaitu semester akhir, ternyata susah untuk masuk ke MyUT. Pada pada saat itu kan tanggal 14 saya mengecek, dan saya mengecek kembali itu jam 12:30 malam atau mungkin setengah satu dini hari tanggal 15 Agustus tahun 2023, dan itu ternyata sangat mudah kita login ke situ. Seperti yang sudah saya sampaikan di video saya itu kemarin, bahwasanya memang terjadi kepadatan yang sungguh luar biasa karena semua mahasiswa UT di Indonesia pastinya mengakses untuk mengecek nilai. Dan saya mengambil kesempatan di tengah malam hari itu ya karena itu tadi, karena ingin mendapatkan akses yang cepat, karena mungkin teman-teman yang lain juga lagi istirahat, saya memutuskan untuk mengecek itu, dan ternyata hasilnya teman-teman, terima kasih mungkin teman-teman yang sudah melihat channel saya, mungkin mendoakan saya agar saya mendapatkan nilai yang lumayan dan lulus, dan terima kasih. Dan akhirnya di semester 8 ini saya mata kuliahnya sudah lulus semua, dan saya mendapatkan nilai akhir atau mungkin nilai IPK itu 3,6. Terima kasih teman-teman yang sudah mendoakan saya, yang selama ini mengikuti channel-channel saya. Semoga untuk selanjutnya saya bisa melakukan proses-proses selanjutnya untuk menjalani wisuda tentunya. Tapi sampai titik ini pun saya sudah bersyukur sekali karena saya sudah lulus semua SKS-nya, mata kuliah sudah lulus, dan saya tinggal menunggu proses untuk wisuda. Terima kasih teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ini juga muncul di pertanyaan YouTube saya banyak sekali pada hari ini dan kemarin, itu banyak sekali. Padahal saya sudah membuat videonya, yaitu yang berkaitan dengan ketika teman-teman melakukan cek mata kuliah, kemudian ada yang mata kuliahnya tidak lulus atau mungkin mata kuliahnya itu mendapatkan nilai E, apa yang harus dilakukan, sudah saya jawab di video saya sebelumnya. Teman-teman coba dicek. Tapi di sini akan saya kembali ulas lagi ya, karena ada beberapa pertanyaan yang mungkin baru menemukan channel saya. Tapi nggak apa-apa, akan saya bahas lagi. Yaitu ada 5 pertanyaan yang ini nanti akan saya rangkum. Yang pertama, itu adalah, Kak, gimana caranya registrasi mata kuliah ulang? Ya, teman-teman sebenarnya sama. Mau registrasi mata kuliah yang reguler ataupun mata kuliah yang ulang itu proses sama. Perbedaannya adalah jika teman-teman itu non-SIPAS, maka mata kuliah yang tadi ingin diulang itu menjadi satu. Jadi diregistrasikan bebarengan. Ketika teman-teman itu melakukan input mata kuliah registrasi pada saat itu, mungkin 5 mata kuliah, berarti teman-teman tambah saja mata kuliah yang ingin diulang. Yang penting adalah tidak melebihi dari jumlah ketentuan SKS, yaitu 24 SKS. Itu jika teman-teman non SIPAS. Kalau SIPAS berarti teman-teman paket teman-teman yang mengambil SIPAS tersebut, teman-teman registrasikan terlebih dahulu, kemudian dibayar. Kemudian setelah membayar, maka teman-teman nanti login lagi di MyUT, kemudian meregistrasikan mata kuliah yang diulang tadi. Nah, berarti ada 2 kali proses itu. Syaratnya gimana? Syaratnya sama, yaitu maksimal 24 SKS yang teman-teman ambil pada semester ini. Ya, begitu ya. Prosesnya sangat mudah dan gampang. Kemudian ada lagi pertanyaan yang berkaitan dengan registrasi mata kuliah.
yaitu gimana nanti teman-teman itu mendapatkan nilai atau mungkin mendapatkan kode bentrok atau mungkin G4 ya, G4 di ketika registrasi mata kuliah ada muncul G4. Teman-teman tenang saja, pokoknya registrasikan saja. Nah, karena apa? Karena UAS di UT sekarang menggunakan beberapa skema. Jadi nanti yang menentukan jenis skemanya apa itu adalah pihak UT. Teman-teman yang punya kode mata kuliahnya tuh bentrok, teman-teman registrasikan saja. Apakah nanti beresiko? Resikonya itu sebenarnya ada resikonya, tapi teman-teman sudah mengambil konsekuensinya untuk meregistrasikan mata kuliah bentrok itu, ya teman-teman lalui. Contoh, misalnya teman-teman itu mengambil atau mungkin ada mata kuliah bentrok itu tiga nih. Saya ambil kesimpulan tiga aja ya, tiga. Kemudian yang satu itu mungkin UT menempatkan mata kuliah itu untuk di ujian skemanya itu adalah UTM, ujian tatap muka. Kemudian yang dua mata kuliah bentrok tadi, misalnya dikasih ke THE, take home exam. Nah, yang resiko di mana? Ya, yang resiko adalah yang teman-teman tadi. Yang resiko mungkin teman-teman di THE-nya karena teman-teman akan mendapatkan dua mata kuliah dalam satu hari tersebut. Apakah bisa? Bisa, karena peraturan yang semester kemarin itu hanya batas waktu untuk pengerjaan itu hanya 6 jam terhitung dari sejak teman-teman itu mengunduh soal. Nah, caranya mengatur gimana ya teman-teman? Atur saja sendiri. Mungkin mungkin yang satu mata kuliah itu teman-teman mengerjakan jam pagi sampai siang, kemudian satu mata kuliah itu mungkin sore sampai malam. Nah, seperti itu contohnya adalah seperti itu teman-teman. Jadi kalau THE untuk dua mata kuliah bentrok dalam satu hari itu masih bisa, kecuali UTM karena UTM itu sudah terjadwal, itu nggak mungkin mata kuliah yang bentrok itu di satu ujian UTM itu tidak mungkin. Nah, maka nanti akan dipisah, mungkin satunya UO, mungkin satunya UTM, mungkin satunya THE. Seperti itu teman-teman gambarannya ya. Registrasikan saja mata kuliah yang punya kode bentrok. Tidak usah khawatir. Itu pengalaman yang saya lakukan di semester kemarin dan banyak teman-teman saya yang satu prodi itu juga melakukan hal itu. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan, Kak, misalnya nilainya C minus lebih baik diregistrasikan kembali atau tidak, Kak? Oke, saya jawab di sini. Ini juga berdasarkan pengalaman. Pengalaman saya dari semester 1 sampai dengan semester 7, kebanyakan itu mendapatkan nilai A atau mungkin A minus atau mungkin B. Tapi ada satu mata kuliah yang kemarin di semester 7 itu saya mendapatkan nilai D. Apakah saya registrasi kembali? Karena saya ingin memperbaiki, nanti mendapatkan nilai D, itu sebenarnya lulus. Nilai D itu lulus. Teman-teman tidak perlu untuk mengulang kembali. Atau apalagi teman-teman mendapatkan nilai C atau mungkin C minus. Itu dikasih kesempatan kepada teman-teman, terserah teman-teman mau mengulang atau tidak. Seperti contohnya adalah saya mendapatkan nilai D di mata kuliah manajemen kualitas. Saya terus terang saja ya, di mata kuliah manajemen kualitas. Apakah saya ingin mengulang? Waktu itu saya juga sebenarnya nggak usah diulang, karena D itu sudah lulus, tapi saya kurang paham atau mungkin kurang memahami mata kuliah itu, maka saya putuskan untuk meregistrasikan mata kuliah yang D itu, siapa tahu nanti mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Ternyata di semester 8 ini saya ulang, saya mendapatkan nilai B, lumayan menambah nilai. Ini juga menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar YouTube saya, Kak, misalnya nanti mengulang mata kuliah, kemudian mata kuliahnya itu mendapatkan nilai lebih rendah bagaimana? Jawabannya adalah yang diambil itu adalah nilai tertinggi. Misalnya teman-teman itu mendapatkan nilai C minus, kemudian mengulang dan mendapatkan nilai D, maka yang dimasukkan di LKM nanti adalah nilai C tersebut. Jika teman-teman mendapatkan awalnya C, kemudian mengulang mendapatkan nilai B atau mungkin A, nah, itu berarti teman-teman yang di LKM nanti itu yang nilai B tadi atau mungkin nilai A. Intinya yang diambil itu adalah nilai tertingginya ya. Kemudian lagi ada pertanyaan, eh, apakah biaya ketika registrasi mata kuliah itu sama dengan ketika registrasikan sebelumnya? Nah, apakah biayanya sama? Kalau teman-teman itu tidak membeli buku, tentunya itu adalah tidak sama.
Tapi kalau teman-teman itu membeli buku, ya kemungkinan besar adalah sama. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ketika registrasi mata kuliah dan kita ingin mengulang mata kuliah, apakah wajib membeli buku? Jawabannya adalah tidak usah membeli buku, karena kan bukunya sama, BMP-nya sama, teman-teman tidak usah membeli buku. Kemudian apakah bisa Kak memilih tidak membeli buku? Kan ketika registrasi mata kuliah reguler itu kita diwajibkan untuk membeli buku. Tenang teman-teman, jawabannya adalah itu berbeda. Ketika teman-teman itu registrasi mata kuliahnya reguler atau mungkin mata kuliah yang belum ditempuh, itu memang wajib membeli buku. Tetapi ketika teman-teman itu registrasikan mata kuliah yang mengulang tadi, itu nanti ada pilihan teman-teman membeli buku atau tidak. Itu ada checklistnya. Teman-teman di kalau tidak ingin membeli buku ya teman-teman tidak usah di checklist. Intinya diberikan pilihan teman-teman akan membeli buku atau tidak. Nah, itu untuk registrasi mata kuliah ulang ya. Ada 5 pertanyaan yang sudah saya rangkum di video kali ini yang berkaitan dengan registrasi mata kuliah ulang. Nah, teman-teman, saya berbicara di sini karena saya punya pengalaman. Tentunya pengalaman saya akan saya bagikan kepada teman-teman yang mempunyai nasib teman-teman seperti saya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah gambaran teman-teman bagi teman-teman yang mungkin bingung tentang masalah mata kuliah kode bentrok atau mungkin ketika registrasi mata kuliah itu membayar lagi atau enggak, biayanya berapa, apakah wajib membeli buku. Nah, jawabannya adalah sudah saya rangkum tadi dan jawaban ini murni dari pengalaman saya pribadi. Baik teman-teman, saya kira video dari saya untuk menjawab pertanyaan tadi yang berkaitan dengan registrasi mata kuliah ulang cukup sekian. Mohon maaf mungkin jika ada salah kata dalam penyampaian atau mungkin jawaban saya kurang pas. Teman-teman coba cari informasi di lainnya karena informasi yang saya berikan ini berdasarkan dari pengalaman saya. Terima kasih teman-teman, salam sehat, tetap semangat, salam UT, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.